Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kalian senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan kelancaran dalam belajar sehingga mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Anak-anakku sekalian, baiklah untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat struktur organisasi, ya, dalam hal ini berupa berbentuk bagan struktur yang mana di dalam struktur itu ada foto. Yang pertama, kalian buka Google Chrome-nya, jangan lupa masuk di dalam alamat email Madustadi 2020, akun emailnya, ke bagian aplikasi yang ada di dalam Google, pilih Drive. Kemudian di bagian sebelah kiri klik Drive saya. Nah, di sini ada tugas siswa 2023. Bagi kalian di kelas 11 IPS, silahkan klik 11 IPS. Kemudian di bagian banner struktur diklik 2 kali. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada bagan struktur yang sudah kami sediakan di sini. Silakan kalian download semua gambar yang ada di banner struktur ini di file drive. Silakan kalian download untuk menjadi referensi. Bukti kalau sudah di-download ini ada di atas. Nah, muncul seperti ini. Download semuanya. Nah, setelah di-download, ini pastinya lokasi download ada di Explore yang tentunya berada di download, ya. Nah, silakan kalian buka aplikasi CorelDRAW-nya. Kali ini saya memakai CorelDRAW versi X7 atau 17. Versi berapapun sama saja. Buka lembar kerja baru, new document. Di sini langsung lembar kerja baru, pastikan untuk lembar kerja barunya kalian menggunakan satuan ukurannya menggunakan cm dan boleh F4 atau A4 untuk lembar kerjanya ini. Untuk orientasinya dibuat landscape. Oke, file yang sudah di-download tadi silakan kalian import. Pilih menu file, import, kemudian di bagian download, silakan kalian ambil atau diklik semua yang di-download tadi, kemudian klik import. Silakan diklik. Nah, yang menjadi patokan atau referensi pembuatan model desainnya adalah yang saya perbesar ini. Cara memperbesarnya, arahkan pointer atau panah mouse ini di sisi pojok bawah boleh, kanan kiri atas juga boleh. Nah, untuk memperbesar. Kemudian contoh nantinya seperti ini, foto yang sudah tersedia. Kalau di sini disimbol dengan gambar kartun. Nanti konsep untuk tatanan strukturnya seperti ini, desainnya, ya. Yang pertama yang kita buat adalah model ellipse tool.
Sebelum membuat pola, pastikan kalian ngeklik tombol di keyboard sambil menekan tombol kontrol supaya tetap proporsi. Nah, setelah jadi polanya, kemudian kita membuat duplikat. Duplikatnya ini arahkan pointer ke pojok kanan atas, membuat pola yang lebih kecil. Sebelum mengklik tombol dulu shift, kemudian arahkan sehingga membentuk pola yang lebih kecil. Sebelum dilepaskan, diakhiri dengan klik kanan untuk bisa menduplikat. Atau kalian klik objek ellipse toolnya ini, tekan tombol plus di bagian keyboard paling kanan. Setelah itu tekan tombol shift untuk memperkecil polanya. Nah, ini adalah model untuk menduplikat. Kemudian dua objek ini, elips yang kecil dan besar ini kalian seleksi. Duanya ini diseleksi ya. Untuk menghasil potongan maka pilih yang namanya trim. Kemudian yang ini kita sisihkan dulu, jangan dihapus. Ini yang menjadi rujukan kalian untuk memotong foto. Nah, setelah selesai, yang perlu kalian lakukan adalah pembuatan dasar dari tampilan potongan dari trim tadi. Ini hanya seperti ini, nanti akan digabungkan dengan pola rectangle tool. Yang pertama, arahkan ke bagian interactive fill tool, kemudian membentuk simbol seperti ini, klik, tekan, geser ke kanan. Nah, akan membentuk seperti ini. Di bagian hitam ini ada simbol plus, ini kalian klik ya. Terus kemudian ini di bagian ini diklik. Silahkan kalian pilih warnanya. Ini saya ambil sampel warnanya misalkan ini. Kemudian di bagian sebelah kanan diklik, kemudian diklik ini. Saya contohkan misalkan ini. Untuk variasi warna bisa 2 warna atau 3 warna. 3 warna itu di bagian titik koordinatnya ini, membentuk simbol ini kalian klik 2 kali. Nah, ini akan muncul, jadi variasinya ada 3 warna. Kalian bisa buat ya. Oke, seperti ini. Klik pixel untuk mengakhiri, sudah. Kemudian diklik objeknya ini, karena di sini ada garis tepinya atau outline-nya. Silahkan kalian hilangkan garis tepinya. Cara menghilangkannya, di sini ada ukuran garis tepi. Ini 0,2, kita buat non. Nah, maka untuk garis tepinya tidak terlihat. Nah, foto ya, kita akan perkecil fotonya. Kita akan mengambil sebagian mode fotonya, hanya beberapa ellipse tool, seleksi, kemudian pilih intersect. Oke, sudah. Kita sisihkan dulu foto aslinya, terus kemudian fotonya, ini garis tepinya jangan dihapus dulu untuk foto-foto berikutnya. Nah, setelah ini selesai, kita bisa memasukkan foto ini ke dalam lingkaran ini ya, untuk bisa presisi. Ini bisa sebelumnya diklik objek fotonya, kemudian klik objek yang kedua yang ellipse tool, tekan tombol C dan E. Nah,
Ini presisi di posisinya. Setelah selesai, kita buat pola rectangle tool seperti ini. Ya. Dan nantinya ini berisikan nama. Kita tempelkan sedikit ya, biar nantinya ketika kita buat posisi dengan menggabungkan dua objek ini akan menyatu. Biar objek rectangle tool ini dengan elips ini tepat berada di posisi tengah, klik rectangle tool dulu, kemudian tombol shift di keyboard, kemudian klik objek yang berikutnya yang elips tool ini. Setelah itu tekan tombol C. Nah, setelah selesai, seleksi dua-duanya ini, kemudian pilih well. Maka hasilnya seperti ini. Nah, oke. Setelah jadi pola rectangle toolnya, kita klik rectangle toolnya, kemudian tombol shift di keyboard, klik objek yang ellipse tool ini, kemudian pilih well. Maka hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah jadi, silakan kamu ulangi hal yang sama untuk membentuk seperti ini. Kalau posisi yang 3 di atas ini ukurannya lebih besar, kemudian untuk posisi turun yang di baris kedua ini adalah posisi lebih kecil, dan di baris yang ketiga ini otomatis lebih kecil lagi. Nah, ini bisa kalian perbanyak, di copy dulu, tinggal nanti menyisipkan fotonya di dalam lingkaran ini. Kita copy atau diduplikat, ini lebih kecil, kemudian saya duplikat lagi untuk tingkatan yang lebih kecil lagi. Nah, inilah cara untuk membuat struktural ya. Ini masih belum, nanti kalau misalnya sudah ditata seperti ini, kalian kasih nama. Oke, ini hanya contoh. Setelah itu yuk kita tata dulu, kita copy ya, kemudian ini kita copy lagi untuk posisi di atas, kemudian di posisi bawah ini, di masing-masing ini turunannya ada 2. Oh iya, kalau misalkan terpisah, ini kita kunci dengan cara diseleksi semuanya, klik kanan, pilih group object, atau alternatif di keyboard dengan menekan tombol Ctrl bersamaan dengan huruf G. Nah, ini ya, kita geser, kita tata sesuai dengan formasi struktural. Nah, ini agar terlihat di posisi tengah, maka dua objek ini kita group, kemudian ini kita posisikan di tengah. Jadi objek yang pertama yang atas ini kita klik, kemudian klik objek yang sudah di group tadi, lalu tekan tombol C. Oh iya, kalau seperti ini berarti yang atas ini tadi belum di group. Kita ulangi lagi dengan tekan tombol undo. Kita klik kanan, pilih group. Saya ulangi lagi untuk bisa di posisi tengah, diklik objek yang besar yang atas ini, kemudian klik objek yang bawahnya ini yang sudah di group, kemudian tekan tombol C di keyboard. Nah, posisi sudah berada tepat di tengah-tengah. Oke, itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.